Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Zainul Chandra Pamurya. Untuk video kali ini saya ingin mendokumentasikan tugas UTS ya dari mata kuliah Cloud Computing, dosennya Pak Sopingi. Di sini saya ingin menjelaskan untuk penggunaan atau membuat RESTful API menggunakan bahasa Go dan juga framework Gingonic sekaligus menggunakan MySQL ya. Kemarin sudah mencoba untuk install Gingonic ya frameworknya, dan sekarang kita pengaplikasian menggunakan MySQL-nya juga. Di sini saya sudah mencoba untuk membuat RESTful API-nya, tapi di sini saya juga ingin mendokumentasikannya. Di sini saya ingin menjelaskan sesingkat mungkin ya untuk penjelasan dari masing-masing fungsi yang ada di sini ya. Pertama di sini kita harus membuat folder. Di sini saya membuat folder yang namanya UTS dan juga saya membuat file yang namanya progdi.go. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan tema data program studi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta ya. Di sini pertama membuat package main, terus membuat importnya yang dibutuhkan apa saja yang dibutuhkan ya ini semua ini ada GitHub, ini driver SQL dan ini paket untuk framework Gingonic. Terus di sini yang pertama main, di sini saya memanggil database-nya dulu ya di sini. Nah di sini saya jelaskan secara singkat juga untuk memanggilnya tuh seperti apa ya. Di sini MySQL root. Terus di sini seharusnya ada passwordnya, karena di SQL saya tidak ada passwordnya, saya menggunakan sum. Terus di sini ini nama database-nya. Terus ini sebenarnya nggak usah dipakai juga nggak apa-apa, karena ini hanya untuk waktunya saja. Terus ini digunakan untuk memastikan bahwa terkoneksi dengan database. Nah di sini ada penjelasan juga, jika error maka akan menampilkan pesan ini gagal menghubungkan ke database. Nah kalau error maka akan keluar. Nah di sini ada diver db.close ya. Nah kita coba untuk membuat memanggil database-nya ya. Di sini kan nah ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk penggunaan atau routing Gingonic ya frameworknya. Untuk menggunakannya tuh bagaimana untuk memanggil database-nya sendiri, kita coba ini ya. Sebelumnya kita kunci dulu di sini, kita komen dulu kayak bawah. Kita copy dulu nih. Nah, router run ini ya, ini cara penggunaannya. Nah coba ini dulu, karena nanti nggak akan pakai, nggak bisa dipanggil nanti. Nah komen juga. Nah untuk menjalankannya langsung aja ke terminal ini. Sini saya menggunakan gitbash ya. Nah ini sudah saya masukkan ke gitbash-nya. Kalau mau memberikan tinggal tambah ini, terus ini set default shell, terus ini tinggal dipilih. Biasanya kan ada PowerShell, command prompt dengan gitbash. Di sini pilih saja gitbash. Oke, langsung jalan saja, go run, terus dilanjutkan dengan nama filenya progdi.go. Oh ya, sebelumnya di sini harus buat dulu database UTS ya. Oh ini sudah muncul. Nah di allow. Nah di sini berarti sudah berhasil menghubungkan ke database yang namanya UTS. Nah coba kalau ini ternyata nggak ada yang namanya UTS, misalnya di sini kita hentikan dulu di sini menggunakan Ctrl C. Nah ini akan exit di bagian sini. Coba kita ganti di sini UTSA ya. Di sini kan nggak ada. Nah di sini nggak ada database yang namanya UTSA. Kita jalankan lagi, go run progdi.go. Nah di sini akan muncul. Nah
gagal menghubungkan ke database. Nah, ini yang tadi itu. Lanjut ya, kita menjelaskan ke berikutnya. Nah, setelah membuat ini, kita membuat struct. Ini isinya, ini hapus dulu saja atau di-cut ya. Nah, ini isinya apa? Ini isinya berupa dari field-field ini. Nah, ini saya membuat ada ID, ada jenjang, ada nmprogd. Nah, ini sesuai dengan itu saja. Ini ID, ada jenjang, nmprogd. Terus ini untuk tipenya ada int, string. Karena di sini int varchar ya. Terus kita ingin membuat menampilkan detail dari isi database ini berdasarkan ID-nya. Nah, nanti berdasarkan ID, nah ini nanti akan begini nanti. Nah, kita coba saya jelaskan ya di sini ya. Ini kita paste yang di sini tadi, terus kita kunci di sini. Kita main lagi. Nah, router.get, terus dilanjutkan dengan ini ya. Ini nanti berfungsi untuk nanti localhost 2.8080/ID-nya. Nah, di sini variabel dari kita membuat variabel di sini maksudnya. Var progd nanti digunakan untuk memanggil di sini. Terus progd yang ini adalah dari struct di atas ini tadi. Kita manggil dari struct di atas ini. Result ini untuk result di sini untuk menampilkan untuk hasil, lalu untuk jumlahnya nanti. Di sini ada ID parameter. Di sini ada ID C, ini C ngambilnya dari sini ya. C param ID. Atau untuk bahasa SQL untuk memanggil dan menggunakan seperti ini. Select ID jenjang nmprogd from progd, di mana ID adalah apa nanti yang akan dipanggil. ID-nya di sini ya. Nah, untuk resultnya ini nanti sebenarnya ada dua ya, ada untuk di sini ada result, di sini ada jumlah. Sebenarnya ditambahi jumlah bisa juga, jumlahnya jumlahnya 0 kosong. Coba kita jalankan ya di sini ya. Kita menggunakan terminal tadi. Open terminal. Kita ketik lagi run progd.com. Di sini ada baris ke-42. Baris ke-42 di sini. Oh, ini harus ada komanya. Kita jalankan lagi. Oh, ini tidak ditemukan HTTP. Nah, di sini karena di sini belum diaktifkan. Nah, coba kita aktifkan di sini. Ini kita jalankan lagi. Harusnya sudah bisa nih. Nah, di sini kan sudah ada, langsung saja diklik allow access. Di sini berarti sudah bisa dijalankan ya untuk menampilkan. Nah, untuk cara kita mengetes API ini berjalan atau tidak, di sini saya menggunakan yang namanya Postman. Nah, untuk teman-teman yang di sini belum punya Postman, silahkan download di website resminya. Di sini gratis, jadi tinggal diinstal saja, terus di login atau sign up ya untuk mendaftar. Lalu untuk kalau sudah sampai sini, kita gimana cara penggunaannya? Kita klik new di sini atau file ini, new, terus di sini menggunakan request. Nah, di sini harus diisi dulu requestnya, misalnya UTS di sini, nama requestnya. Di sini kita create di sini UTS, lalu dicentang di sini. Nah, save to UTS. Nah, di sini langsung muncul. Di sini karena sudah dijelaskan server berjalan di localhost 8080. Di sini berarti langsung aja localhost
2 80 80. Ini sesuai dengan yang ini dijelaskan bahwa get yang ini, get yang berdasarkan ID, kita harus menambahkan ID-nya di sini. Nah, ID-nya di sini karena kita di sini belum punya ID ya. Di ini coba kita buat dulu aja di sini. Misalnya ID 20 gitu. Jenjangnya S2. Program studinya SI gitu. Nah, ini berhasil ya di sini. Di sini kalau kalian langsung send gini, di sini nggak akan muncul apa-apa karena di sini atau file not found. Sini harus masukkan di ID-nya tadi. ID-nya di sini ada 20. Langsung aja 20 di sini. Mesti send. Nah, kan di sini akan muncul ID-nya apa, jenjang apa, nomornya apa. Terus ini ada jumlahnya di sini. Nah, jadi begitu. Kita lanjut lagi ke berikutnya ya. Di sini harus dihentikan dulu karena nanti akan nggak akan berjalan kalau nggak dihentikan ya. Terus lanjut ke menampilkan seluruh data. Nah, ini dihapus dulu. Ini juga di-cut aja. Ini untuk sintak untuk menampilkan semua data. Nah, sini route.get, route ini ngambilnya dari atas tadi ya, dari sini ya. Get langsung ke sini, langsung slash, terus di sini ini. Nah, ini sama dengan variabel di atas tadi. Procd ini digunakan untuk memanggil di sini. Nah, procd ini memanggil dari struct di atas tadi. Terus ini procdis ini adalah variabel saja. Ini procd ini ngambilnya dari mana? Procd ngambil dari atas atau ngambil yang di sini tadi. Di sini select ID jenjang from procdis. Sini memanggil ini struct di atas tadi. Ini struct, bukan field yang ada di database ya. Ini adalah struct di atas tadi menggunakan J besar nih di atas nih. Terus n besar juga di atas. Di sini nanti akan muncul di sini seperti yang di sini ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, hasilnya itu dari procdis ini ngambilnya dari sini tadi. Terus jumlah nanti akan jumlahkan berapa data yang ada di database gitu nanti. Coba kita jalankan di sini ya. Kita komen lagi di sini. Teguran procd. Oh, di sini fmt-nya tidak ditemukan ini karena ini diimport tadi. fmt kita komen juga ya di sini. Coba kita jalankan lagi. Nah, berhasil kan ya. Di allow access. Ini coba kita jalankan lagi di sini. Nah, karena di sini nggak usah pakai ID, jelasan nggak usah pakai ID, berarti di sini langsung saja localhost 28080. Oh ya, di sini harus get dulu, terus di klik send. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini jumlahnya hanya ada 1. Hasilnya ini hasilnya dari procdis ini ngambil dari ini tadi yang dipanggil di sini tadi itu. Jumlahnya hanya 1 ya. Nah, coba kita sekarang melanjutkan ke post atau membuat datanya. Ini kita cut dulu. Nah, di sini sudah saya jelaskan membuat data barang. Di sini route, post, terus di slash ini sebenarnya kalau mau ditambahin apa gitu bisa. Nah, post atau tambah juga sebenarnya bisa juga di sini. Sama halnya dengan yang di atas tadi. Nah, di sini var buffer pad.buffer. Nah, ini nanti karena kita menggunakan buffer di sini, berarti yang di atas ini juga kita menggunakan pad. Maaf, ini harus dihapus. Kemudian harus dihidupkan juga pad yang di sini. Nah,
Page post di sini kita nanti akan memasukkan data dari sini, dari Postman ya. Caranya kita nanti akan memasukkan data ID-nya, terus jenjangnya, sama nama prodi ya. Nah ini SQL-nya, insert into prodi, ada ID, jenjang, name prodi. Jika error nanti akan menampilkan informasi errornya apa gitu. Terus ini statement ambil di sini nanti di jenjang. Nah ini fungsinya untuk apa sih ini? Nah, fungsinya untuk nanti kita tampilkan di sini nanti. Nah nanti kan ini dipanggil ada jenjang spasi nama prodi. Nah, sama seperti yang sini nanti akan muncul nanti dipanggil datane. Di sini harus menggunakan persen %s untuk menampilkan ini datane dari sini tadi. Ini akan menampilkan pesan ini nanti. Berhasil menambahkan prodi jenjang apa dan nama prodinya apa gitu nanti. Coba kita langsung coba ya. Kita jalankan. Nah, kalau udah berhasil ini nanti kita masuk ke sini ya. Post ini dipindah dulu jadi post. Nah di sini untuk menambahnya bagaimana sih? Nah kita klik body, terus biasanya kan kita klik raw ya untuk bahasa gunakan JSON-nya. Di sini kita nggak pakai raw tapi pakainya form data. Di sini lebih singkat lagi sebenarnya, lebih enak lagi. Nah, karena tadi itu di sini dijelaskan bahwa post form. Nah di sini inilah yang dimaksud post dari form gitu. Misalnya sini tadi ada ID ya, sesuai dengan database. Di sini ada ID, jenjang sama name prodi. ID-nya apa? Misalnya ID-nya nomor 1. Terus selanjutnya ada jenjangnya apa? D3 misalnya. Terus di sini name prodi. Nah prodi misalnya manajemen informatika. Nah di sini langsung saja di klik send, maka di sini nanti akan muncul informasinya. Klik send. Nah berhasil menambahkan prodi D3 manajemen informatika. Nah di sini inilah fungsi dari ini tadi untuk menampilkan D3 manajemen informatika gitu. Coba kita cek lagi di get ya, di sini send. Nah di sini sudah muncul ada ID 20 yang sudah kita inputkan di depan tadi, dan juga ada ID yang satu D3 manajemen informatika. Nah jumlah di sini akan tampil jumlah dari data yang muncul di database, dari database gitu. Langsung masuk sini, kita hentikan lagi pakai Ctrl C. Nah itu untuk menambahkan barang ya, menambahkan data gitu. Nah di sini saya ingin menjelaskan untuk selanjutnya untuk merubah data yang ada di atas tadi. Nah ini kita cut dulu di sini, terus kita paste di sini ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya. Router ini untuk yang di atas tadi untuk menjalankan GIN-nya. Terus ini put langsung di sini, terus ada ID, post form, jenjang, post form, name prodi. Coba kita jalankan ya di sini ya. Kita jalankan. Flow. Nah, di sini put slash langsung nanti diisikan apa gitu. Kita masuk di sini, kita pindah dulu ke put, terus di sini. Nah misalnya di sini tadi ada yang hilang atau kehapus, nanti tambahkan saja langsung di sini ID, terus ini ID ke berapa misalnya. Nah ini ada ID yang ke-20, kita ingin mengganti name prodi-nya ya. 20. Nah ini untuk pindah ke atasnya bagaimana? Pindah ke atasnya tinggal klik yang di sini, pindah ke atas ini. Coba ya kita ganti send. Nah, berhasil merubah D2 sistem informasi. Kita coba get. Nah ini akan berubah langsung di ID 20 jenjang D2 sistem informasi. Lanjut. Nah itu tadi sintak untuk merubah data ya, untuk merubah data. Terus di sini ada
satu lagi yaitu delete ini dihapus saja karena di bawah ini sudah ada ya. Terus ini dihapus juga. Gini caranya, untuk ID postpom ini yaitu yang dimaksud ini postpom tadi sudah dijelaskan juga ya. Terus delete from progd ini adalah tabel where ID HTTP begin pesannya yang akan ditampilkan apa nanti, berhasil menghapus apa, misalnya kita tambah ya di sini pesan S terus koma menghapus ID biar nanti kita tahu nanti ID berapa yang kehapus sih gitu. Coba kita jalankan langsung ya. Kalau saya di sini karena ini jenjang dan nama progd nggak kepakai, ini dihapus saja. Nah ini kita pindah ke delete localhost 8080 flash. Nah ini nanti ID berapa sih yang ingin kita hapus nih. Misalnya kita ingin menghapus ID 20, ini isi ID yang ke 20, langsung klik send. Nah berhasil menghapus ID 20 nih tadi. Nah, coba kita get ya, kita tampilkan ada nggak sih yang 20 nih. Ternyata di sini udah nggak ada, sudah terhapus nih. Coba kita cek lagi di sini. Nah ini ya, ID 20 sudah nggak ada, tinggal ada ID 1 aja ya. Nah hanya ya begitu caranya untuk membuat respon API ya. Kita coba seluruhnya ya, dari CRUD, read, update dan juga delete. Nah gitu. Nah, di sini berhasil semua ya. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga mendapatkan nilai yang baik ya, dan semoga sehat selalu juga. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.